Shalom manusia yang perkasa. Shalom. Mari kita menikmati ibadah pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa di sorga. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu di pagi hari ini. Kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing dimanapun kami berada. Menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Berkumpul dengan sanak saudara kami untuk menaikkan ucapan syukur kami, puji-pujian kami yang harum bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang Kau nyatakan pagi hari ini. Kami mempersiapkan diri untuk menerima kebenaran firman. Biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang harum di hadapan-Mu Bapa. Bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, sebab kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih. Sebab Engkau selalu setia, kehadiran-Mu sepasti fajar Tuhan, di dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada-Mu. Inilah pujian penyembahan dari hati kami. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Setiap langkah hidupku, hatiku percaya dalam setiap perkataanmu. Kau yang menggenapi, Kau yang membawaku dalam dekapan kemurahan-Mu. Katakan Tuhan selalu pasti, selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar menekan di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Mari kita angkat pujian. Kau selalu setia, setiap langkah hatiku percaya
percaya akan firman Kau yang menggenapi, Kau yang membawaku dalam dekapan kemurahan-Mu. Setia dalam hidupku selama-lamanya, sepasti fajar mereka di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya, sepasti hujan turun memberkati. Tuhan selalu pasti, Tuhan selalu pasti dalam hidupku. Dia selalu pasti, firman-Nya selalu pasti, sepasti mereka di setiap Tuhan pasti dalam hidupku selama-lamanya, memberkati. Katakan Tuhan selalu pasti, pasti dalam. Terima kasih untuk jaminan firman. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya, sepasti hujan turun memberkati. Tuhan, Dia selalu pasti bagi setiap mereka yang memelihara selama-lamanya, sepasti fajar mereka di setiap pagi. Tuhan selalu pasti selamanya dalam hidup kami lamanya, sepasti hujan turun memberkati. Sepasti hujan Dia turun memberkati kita, sepasti hujan turun memberkati. Sepasti hujan turun memberkati. Dia
kami melihat dan menikmati kasih-Mu. Ajari kami setiap firman-Mu. Ajari kami menikmati dan merasakan firman-Mu. Haleluya. Naikkan ucapan syukur lebih lagi untuk Tuhan. Lebih lagi untuk Tuhan. Sebab kita semua hidup hanya dengan satu tujuan. Hidup bagi kemuliaan nama Kristus. Hidup bagi Tuhan Yesus. Syara Patekiara, bahwa Engkau yang telah memelihara kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan yang telah memberkati kami dengan pribadi-Mu yang tinggal di dalam kami, yang memelihara kami senantiasa. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Mari kita naikkan ucapan syukur. Haleluya. Nama-Mu Tuhan disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Lebih lagi katakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah nama-Mu. Tuhan disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami Engkau Raja, kami puja Engkau Raja. Engkau Raja mulia. Sekali lagi kami puja bahwa Engkaulah Raja. Engkau Raja mulia. Beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom manusia Allah yang perkasa. Silakan berikan salam kepada kiri kanan, depan belakangmu. Katakan Tuhan Yesus baik. Mari kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa.
angkat tangan kita dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Mari kita serukan nama Tuhan lebih lagi, amin. Katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus segala nama, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Terima kasih, Engkaulah nama di atas segala nama. Kami mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman. Teduhkan hatimu, persiapkan hati dan pikiranmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk cinta yang tak terbalas di hidup kami. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Inilah doaku. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semua
milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku, kepastianku. Ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Tuhan Yesus yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau kepastianku. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan. Selamanya kami mencintai dan hanya mengasihi. Dalam nama Tuhan Yesus, saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom manusia yang berkasa, kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya kita bisa beribadah kembali. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Baik, mari sebelum kita mulai mendengarkan kebenaran firman Allah pada pagi hari ini, kita bersehati mendeklarasikan iman kita dan angkat tangan kananmu Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan.
Dan bersama dengan saya mengucapkannya kalimat demi kalimat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan menerima Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan siapa saya dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setia dan anugerah-Mu yang terus menerus mengalir dan dinyatakan ke dalam hidup kami. Sehingga pada pagi hari ini kami beroleh anugerah, beroleh kesempatan untuk bersekutu, untuk beribadah kepada-Mu, untuk mendengar dan menerima kebenaran firman-Mu yang akan menumbuh kembangkan manusia rohani kami. Sehingga dengan demikian kehendak-Mu terlaksana, tergenapi dalam hidup kami dan nama-Mu dipermuliakan. Olehnya kami buka hati itu firman-Mu, Roh Kudus yang mulia, mencerahi setiap hati pikiran kami semua, dalam pimpinan-Mu firman-Mu ini diberitakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Para kekasih Kristus, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari surat Yohanes yang pertama, pasal yang kelima, ayat 4 dan 5. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5, demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ayat 5, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saya ulangi lagi sekali lagi saudaraku ayat ini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ayat 5, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Para kekasih Kristus, kebenaran yang kita bacakan tadi dari 2 ayat 1 Yohanes 5 ini, ada satu kebenaran prinsip yang sejajar dengan kebenaran ini adalah terdapat di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-17 yang Tuhan nyatakan juga kepada Rasul Paulus yang mengatakan demikian. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ini sejajar dengan iman yang mengalahkan dunia. Iman yang mengalahkan dunia. Kebenaran ini disampaikan kepada Rasul Paulus dalam kalimat yang mengatakan, kita yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa, memerintah dalam hidup. Oleh karena satu orang itu, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, kebenaran di 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5 ini juga Tuhan singkapkan, nyatakan kepada Rasul Petrus yang disampaikan kepada gereja Tuhan, kepada kita. Yang terdapat di dalam 2 Petrus pasal yang ke-1, pasal pertama, 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4 yang berbunyi demikian, secara khusus ayat 4. Tapi saya bacakan dari ayat 3. 2 Petrus 1 ayat 3 berbunyi demikian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4.
Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kuadrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saya garis bawahi di bagian ayat 4, bagian yang dari B mengatakan supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kuadrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Memiliki kodrat ilahi akan membuat kita luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ini sejajar senada dengan iman yang mengalahkan dunia. Iman yang mengalahkan dunia. Para kekasih Kristus, kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada kita di 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5 ini adalah sebuah kabar baik yang betul-betul kabar baik dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kabar baik dari Tuhan kita, Yesus Kristus, berkenaan apa yang terjadi dengan setiap kita yang percaya kepadanya. Ini adalah kabar baik. Tetapi para kekasih Kristus perlu dicatat, perlu dipahami, perlu disadari oleh setiap kita adalah bahwa kebenaran yang disampaikan dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5 tadi tidak otomatis. Saya ulang sekali lagi, tidak otomatis dialami oleh setiap umat Tuhan. Tidak otomatis dialami oleh setiap orang Kristen. Ini kabar baik. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5 itu. Tetapi kabar baik ini tidak otomatis dialami oleh setiap umat Tuhan. Ini tidak berarti Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ketika ada umat Tuhan yang tidak mengalami atau sebagian besar umat Tuhan tidak mengalami, atau dengan bahasa yang lebih tegas lagi, sekalipun umat Tuhan belum mengalami kebenaran yang Tuhan sampaikan, ini tidak berarti Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, apa yang Tuhan firmankan dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5 ini tidak benar. Tidak berarti Bapak Saudaraku. Sebab kebenaran firman Tuhan itu tidak ditentukan oleh pengalaman manusia. Juga tidak ditentukan oleh penghakiman atau penilaian manusia. Kebenaran Allah itu bergantung penuh kepada Allah itu sendiri yang sepenuhnya benar. Tentu harus kita pahami bahwa apa yang Allah firmankan itu sepenuhnya benar. Dan pasti menjadi realita dialami oleh umat Tuhan yang mempercayai dan menerima kebenaran itu. Jadi para kekasih Kristus di awal ini dalam memahami 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5 ini, pahamilah bahwa kebenaran disampaikan kepada kita adalah sebuah kabar baik yang menggembirakan kita. Yang mengatakan siapakah yang bisa mengalahkan dunia? Selain dia yang percaya Yesus adalah anak Allah, siapa yang bisa mengalahkan dunia ini? Selain iman kita. Inilah yang mengalahkan dunia, iman kita. Di ayat 4 mengatakan, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, ini kabar baik yang luar biasa. Luar biasa. Jadi ketika membaca kebenaran ini, para kekasih Kristus, saya secara pribadi sangat terbangkitkan sebuah gelora gairah batinia. Sebuah berita yang menguatkan bahwa di dalam iman kepada Kristus, di dalam iman dalam Kristus memiliki sebuah kekuatan yang sangat besar mengalahkan dunia. Akan tetapi Bapak Ibu Saudaraku, manusia Allah yang perkasa tentu untuk mengalami realita kabar baik ini, realita kebenaran ini, iman yang mengalahkan dunia, atau orang yang percaya Yesus adalah anak Allah adalah orang yang mengalahkan dunia, kita harus memahami kebenaran tersebut dengan tepat dan mengikuti apa yang dikatakan kepada kita di dalamnya. Memahami
kebenaran ini akan membawa kita mengalami apa yang difirmankan, disampaikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, bersukacita atas berita ini tidak cukup. Harus kita barengi dengan, harus kita tindak lanjuti dengan memahami apa yang hendak disampaikan kepada kita dalam 2 ayat tadi. Sehingga olehnya kebenaran yang luar biasa ini, kabar baik ini menjadi sebuah realita yang kita alami persis tepat sebagaimana yang Tuhan sudah jelaskan dengan kalimat yang tegas, gamblang kepada kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, untuk memahami kebenaran yang disampaikan kepada kita dalam 2 ayat ini, saya gunakan 2 kalimat penuntun untuk menuntun kita, menolong kita memahami penjelasan maksud dari 2 ayat tadi. 2 kalimat itu adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan dunia dalam konteks itu. Dan apa yang dimaksud dengan mengalahkan dunia juga. Itu pertanyaan penuntun yang pertama. Pertanyaan penuntun yang kedua adalah bagaimana iman itu bisa atau mampu mengalahkan dunia. Bagaimana kita memahami, bagaimana kita bisa mengerti, bagaimana kita bisa menerima bahwa iman itu bisa atau mampu memiliki kemampuan untuk mengalahkan dunia. 2 kalimat penuntun ini akan menolong kita. Baik, saya mulai dengan yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan dunia dalam konteks ayat 4 dan 5 dari 1 Yohanes 5 tadi, Bapak Ibu Saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Yang dimaksudkan dengan kata dunia dalam konteks tersebut adalah sistem aturan yang menjalankan pemerintahan di dunia ini. Sistem di balik jalannya roda pemerintahan di dunia ini. Di dalamnya, di dalam sistem ini, di dalam sistem yang mengatur jalannya sistem pemerintahan dunia ini, ada dalang di belakangnya yang disebut dengan iblis. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudaraku, yang dimaksudkan dunia ini adalah sebuah sistem pemerintahan yang didalangi oleh iblis di belakangnya. Dengan menggunakan oknum-oknum pemerintah manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi sekali lagi yang dimaksudkan dengan dunia ini adalah sistem yang mengendalikan roda pemerintahan di dunia ini yang di belakangnya didalangi oleh iblis. Para kekasih Kristus, bagaimana sistem aturan yang dimana iblis menjadi dalangnya ini bisa terwujud, bisa terlihat? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sistem aturan ini akan terlihat di dalam beberapa hal. Paling tidak ada 3 hal yang saya bisa kemukakan. Yang pertama adalah sistem yang didalangi oleh iblis itu dengan menggunakan manusia-manusia yang berkuasa atau tanda kutip yang memegang pemerintah dunia ini. Mereka menciptakan tradisi-tradisi yang bersumber kepada penyembahan kepada roh-roh jahat. Seperti yang sering kita terlihat dalam kebudayaan banyak suku bangsa kaum bahasa di dunia ini. Bahkan semua suku bangsa kaum dan bahasa di muka bumi ini memiliki tradisi-tradisi yang bersumber kepada penyembahan kepada roh-roh jahat. Biasanya seperti adanya tari-tarian dalam menyambut sebuah upacara tertentu. Seperti di dalam menyambut kelahiran seorang bayi. Atau dalam membuka sebuah usaha. Ataupun dalam sebuah acara berkatan nikah dalam tanda kutip adalah sebuah acara pernikahan. Dan di dalamnya iblis ikut menciptakan melalui para tokoh-tokoh adat, para kepala suku atau para pemimpin-pemimpin sekelompok tertentu menciptakan tradisi-tradisi yang bersumber kepada penyembahan kepada roh-roh jahat atau sebuah tradisi yang bertolak belakang dengan Tuhan. Jadi dunia ini di mana setan di baliknya ikut secara penuh mengendalikan roda pemerintahannya di dunia ini melalui orang-orang yang tidak mengenal Allah. Melalui orang-orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Para kekasih Kristus, yang kedua,
sistem aturan ini terlihat di dalam, terwujud di dalam kepercayaan dalam perbintangan atau horoskop atau dalam peramalan-peramalan. Di mana para pemimpin-pemimpin itu berusaha memberikan sebuah arahan kepada rakyat dipimpinnya tanpa dia sadari sudah mendapatkan sebuah inspirasi dari penguasa dunia ini, dari iblis itu sendiri, memberikan sebuah aturan-aturan yang memperbudak manusia, membuat manusia jauh dari Tuhan. Sehingga akhirnya mereka berusaha menyesuaikan diri dengan ramalan-ramalan yang berdasarkan unsur-unsur yang ada di dunia ini. Disinilah sistem dunia ini di mana iblis di baliknya itu ikut terlibat mewujudkan kekuasaannya atas dunia ini. Yang ketiga, Bapak Saudaraku dikasih, sistem aturan ini terlihat di dalam sistem pemerintahan yang ada sekarang ini dalam bentuk negara atau kerajaan, di mana aturan-aturan dalam perundang-undangan negara yang bersangkutan dibuat yang bertentangan dengan firman Allah. Dan harus diakui setiap aturan pemerintahan setiap negara yang bertentangan dengan firman Tuhan, jelas itu adalah merupakan inspirasi dari kuasa si jahat. Karena memang si jahat sedang menjalankan pemerintahannya atas dunia ini yang telah jatuh ke dalam dosa. Salah satu contoh yang sangat jelas dalam sistem perundang-undangan dalam sebuah negara adalah yang sekarang sedang marak ini, Bapak Saudaraku, atau beberapa tahun sudah dicetuskan, bahkan beberapa negara sudah menerapkan, yaitu tentang pelegalan hukum perkawinan antar sejenis. Ini kan sebuah sistem aturan yang betul-betul bertentangan dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya. Dan tidak bisa dipungkiri, pasti itu terinspirasi atau terdalangi oleh si jahat di dalamnya. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan dunia ini. Dunia yang sudah di bawah kuasa si jahat. Seperti yang dikatakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, di dalam kitab yang sama, di pasal yang sama, 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19 yang mengatakan demikian kepada kita. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Secara khusus tentu ini adalah mereka-mereka yang belum mendengar atau yang tidak bersedia menerima kabar baik, Injil keselamatan yang sanggup melepaskan mereka dari cengkeraman si jahat. Orang-orang inilah yang dimaksudkan dengan dunia ini yang di bawah kuasa si jahat. Sehingga si jahat mewujudkan keinginannya lewat tradisi-tradisi, lewat ramalan-ramalan dalam perbintangan dan hal-hal yang lain bergantungan dengan unsur dunia untuk mendapat kebahagiaan hidup. Kemudian perundang-undangan dalam sebuah negara yang dicipta, dibikin, dibuat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak bisa dipungkiri itu di balik itu dalangnya adalah iblis. Karena memang iblis sedang menjalankan pemerintahannya di dunia ini melalui orang-orang yang tidak mendengar Injil atau mereka yang menolak Injil Tuhan kita, Yesus Kristus, seperti dikatakan kepada kita bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dan Tuhan Yesus juga mengakui ketika pencobaan di padang gurun, salah satu pencobaan memberitahu kepada kita ketika setan memperlihatkan kepada Tuhan Yesus seluruh dunia, kerajaan dunia, seluruh kemewahannya. Dia mengatakan kepada kita di dalam Lukas pasal yang keempat ayat yang kelima dan keenam mengatakan, ya, kata iblis, ayat 6, kata iblis kepada Tuhan Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Memang ketika Adam jatuh dalam dosa, mandataris Allah di muka bumi ini, perwakilan Allah dalam memerintah dunia, Adam dan Hawa. Ketika Tuhan berikan mandat kepada mereka, secara khusus kepada Adam, ketika mereka jatuh ke dalam dosa,
Maka mandat itu jatuh di tangan iblis. Dan memang dunia ini berada di bawah kekuasaan iblis. Secara khusus mereka-mereka yang menolak atau yang belum menerima Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu ini dimaksudkan dengan dunia ini, Bapak Saudaraku. Dimaksudkan dengan dunia dalam konteks ini. Iman mengalahkan dunia. Dunia ini maksud adalah dunia, tidak saja dunia fisik yang utama, tapi di balik fisik itu ada sebuah sistem pemerintahan yang mengendalikan, yang dikendalikan oleh si jahat itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, apa yang dimaksudkan dengan mengalahkan dunia ini? Harus kita pahami dengan tepat supaya kita tidak salah menerapkan kebenaran ini. Yang dimaksudkan dengan mengalahkan dunia ini utamanya sekarang adalah Bapak Ibu Saudaraku bahwa anak-anak Allah tidak bisa ditaklukkan oleh sistem dunia ini yang dibikin oleh iblis itu. Sehingga anak-anak Tuhan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tidak. Jadi sekali lagi saya ulangi Bapak Saudaraku, yang dimaksudkan dengan mengalahkan dunia utamanya sekarang adalah bahwa anak-anak Allah tidak bisa ditaklukkan oleh sistem dunia ini yang didalangi oleh iblis, sehingga anak-anak Allah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan dan firman-Nya. Sekalipun dalam kondisi ini anak-anak Allah, umat Tuhan atau kita harus kehilangan harta benda bahkan nyawa kita. Kita tetap tidak bisa ditundukkan oleh sistem yang dibikin oleh iblis yang bertentangan dengan Tuhan dan firman-Nya. Ini utama yang dimaksudkan dengan mengalahkan dunia ini. Mengalahkan dunia. Iman mengalahkan dunia. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Nah, kebenaran ini juga telah disampaikan kepada kita. Itu ini dimaksudkan oleh Rasul Paulus ketika dia mendapatkan sebuah penyataan dari Tuhan yang mengatakan kepada kita di Roma pasal yang ke-8 ayat 37 yang berbunyi demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita mengalami penganiayaan, penderitaan, segala sesuatu yang mengancam iman kita. Tetapi kita tidak bisa dikalahkan. Kita tidak bisa dipisahkan dari kasih Allah kepada kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini yang dimaksudkan dengan kemenangan itu. Di mana sistem aturan pemberian dunia tidak bisa dikenakan kepada kita. Yang di baliknya itu didalangi oleh iblis itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pahamilah dengan tepat yang dimaksudkan dengan mengalahkan dunia ini adalah sistem yang dibangun oleh setan di dunia ini tidak bisa membuat kita takluk kepada sistem itu sehingga kita mengikuti iblis dan menyembah dia. Itu yang dimaksudkan dengan iman kita mengalahkan dunia ini untuk sekarang ini. Dan baru kemudian dalam pengertian yang lebih ke depan yang futuristik yang akan datang, baru kemudian dalam pengertian dikalahkan secara absolut sistem dunia ini, yaitu setan dengan seluruh rangkaian aturan yang telah dibikin itu, ketika Tuhan Yesus datang kembali kedua kali untuk mendegakkan kerajaannya di bumi ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Baru secara totalitas seluruh sistem yang dibangun oleh setan di dunia ini dihancurkan Tuhan. Lalu Tuhan membangunkan sebuah kerajaan dengan dasarnya adalah kebenaran. Kebenaran. Ini dimaksudkan dengan mengalahkan dunia ini secara prinsip pertama. Lalu kemudian secara futuristik. Baru kemudian Tuhan menegakkan kerajaannya, menghancurkan seluruh sistem dunia ini dibangun oleh setan itu. Pertanyaan yang kedua Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa memahami iman itu bisa atau mampu mengalahkan dunia? Para kekasih Kristus, kita harus tahu persis bahwa iman di sini tidak lain dan tidak bukan, itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan itu sendiri. Jadi itu sebenarnya tadi saya katakan ayat ini tidak otomatis
dialami oleh setiap umat Tuhan. Bahkan tidak otomatis alami oleh setiap orang Kristen. Hanya orang-orang Kristen, hanya anak-anak Allah, atau hanya umat Allah yang memahami bahwa iman di sini adalah firman Allah yang menguasai dirinya. Firman Allah yang menjadi hidupnya. Sebab siapa yang bisa mengalahkan dunia ini selain Tuhan? Tidak ada seorang pun. Dan firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan inilah yang kita dengar lalu timbul iman, mendatangkan iman di dalam hidup kita. Jadi iman di sini sama dengan hidup Kristus yang menjadi hidup kita. Kebenaran firman Tuhan yang mengendalikan kita menjadi sistem yang menjalankan seluruh hidup kita. Ini sama dengan seperti yang Rasul Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang adalah hidupku. Jadi Kristus yang menjadi hidup kita inilah yang sama dengan artinya iman kita. Iman yang mengalahkan dunia sama dengan hidup Kristus, sama dengan Kristus itu sendiri yang mengalahkan dunia ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita mendengar iman mengalahkan dunia, iman kepada anak Allah, kita teringat apa yang Tuhan katakan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-16 yang mengatakan, di dalam dunia ini kamu mengalami penganiayaan, tapi jangan takut, aku telah mengalahkan dunia. Aku telah mengalahkan dunia, mengalahkan penguasanya, mengalahkan iblis dengan seluruh antek-anteknya. Jangan takut, kata Tuhan. Jadi ketika kita menerima kemenangan Kristus, menerima hidup Kristus, menerima firman Kristus, menjadi iman dan hidup kita. Disitulah kita memiliki kemampuan untuk mengalahkan dunia. Disitulah kita tidak bisa lagi ditaklukkan oleh sistem dunia ini yang dibangun oleh kuasa kegelapan yang bertentangan dengan Tuhan dan firman-Nya. Sehingga dalam kondisi apapun kita tidak bisa ditaklukkan. Sekalipun dalam kondisi ini kita harus kehilangan harta benda, bahkan nyawa kita, kita tidak akan pernah menyerah untuk mengikuti dunia ini dengan sistemnya dibangun oleh kuasa gelap itu. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Jadi iman yang mengalahkan dunia ini adalah tidak lain dan tidak bukan, itu adalah hidupnya Kristus yang kita miliki. Hidupnya Kristus yang kita miliki, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Jadi iman di sini adalah Kristus. Dan setiap orang memiliki Kristus, ia memiliki iman. Bahkan lebih lagi Kristus telah menjadi hidupnya. Inilah yang mengalahkan dunia. Yaitu hidup Kristus dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Untuk bisa mengalami realita kebenaran ini, setiap kita harus hidup dalam kesadaran bahwa Kristus telah menjadi hidup kita. Menerima hidup Kristus jadi hidup kita. Yaitu menerima segala sesuatu yang telah Kristus perbuat bagi kita, dianugerahkannya kepada kita. Kita menggunakan, mengenakannya di dalam seluruh hati, dalam batin, dalam pikiran, mental, perasaan, dan tindakan kita. Jadi sama dengan kita hidup oleh Kristus, hidup oleh apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Dengan demikian maka kita sudah berada dalam yang disebut dengan memiliki iman yang mengalahkan dunia. Iman yang mengalahkan dunia. Inilah yang Paulus miliki ketika dia mengatakan di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 ayat yang ke-14, Galatia 6 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian kepada kita. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Bagi dunia. Dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Ini sebuah kabar baik yang harus diterima dengan segenap hati. Dipahami dengan tepat berdasarkan firman Tuhan.
Bahwa kita yang telah beroleh iman di dalam Kristus. Kita telah yang memperoleh hidup Kristus menjadi hidup kita. Kita adalah peroleh anugerah yang Kristus berikan kepada kita. Lalu kita kenakan dalam hidup kita. Yaitu firman-Nya yang diberikan kepada kita menjadi iman kita. Maka kita memiliki sebuah kehidupan yang tidak bisa dikalahkan dunia. Bahkan sebaliknya kita mengalahkan dunia itu. Sehingga sistem dibangun oleh setan di dunia ini tidak bisa menaklukkan kita untuk kita terkotori atau terkamiri oleh sistem dibangun oleh iblis itu. Sebaliknya kita mampu menyatakan kebenaran kerajaan yang kita miliki dalam Kristus di tengah dunia yang gelap ini. Para kekasih Kristus, sebuah berita yang sangat menguatkan hati kita. Bagaimanapun terjadi dengan dunia ini, jangan takut. Dunia tidak bisa mengalahkan kita. Bahkan dunia sudah dikalahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kemenangan itu sekarang menjadi milik setiap kita yang memiliki hidup Kristus menjadi hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Berdirilah teguh atas firman ini. Dengan kesadaran Kristus telah menjadi hidupku. Kristus telah menjadi imanku. Imannya Kristus telah menjadi imanku. Firman Kristus telah menjadi perkataanku. Telah menjadi hidupku. Maka realita kebenaran ini adalah realita yang sungguh menjadi realita yang Bapak Ibu alami setiap hari. Setiap saat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa buat kami. Engkau memberitahukan kepada kami bahwa kami yang telah percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Dan memberi kami hidup kekal, memberi kami hidupnya. Kami memiliki sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh. Sebuah kehidupan yang mampu mengalahkan dunia dengan seluruh sistemnya yang dibangun oleh si jahat. Terima kasih Bapa, sehingga olehnya kami mampu menyatakan kebenaran-Mu di dunia ini dengan penuh kemenangan. Karena firman-Mu adalah terang di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Sebagaimana gelap tidak bisa mengalahkan terang, demikianlah firman-Mu tidak bisa dikalahkan oleh dunia yang jahat ini. Bapa, terima kasih untuk kebenaran ini. Menolong setiap umat-Mu hidup dalam realita kebenaran ini. Bahwa kami memiliki iman yang kami peroleh daripada-Mu, dari firman-Mu, dari Kristus Yesus. Yang mampu mengalahkan dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang kurang sehat hari ini, taruhlah tangan kananmu di bagian yang sakit. Percayalah dengan imanmu, kesembuhan akan jadi milikmu. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang sempurna buat kami dalam korban Kristus yang telah menanggung sakit penyakit dan kelemahan kami. Kami bersyukur olehnya. Aku perintahkan semua sakit penyakit dan kelemahan. Tinggalkan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku hadik setiap roh-roh jahat yang dibalik semua sakit penyakit dan kelemahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tinggalkan umat Tuhan. Jadilah sembuh dan jadilah sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah kesembuhan-Mu dengan ucapan syukur. Sekarang Tuhan ulurkan tangan-Mu dan berkatilah umat-Mu. Para kekasih Kristus, arahkan hati dan pikiran-Mu. Terimalah berkat Tuhan, turunlah segala berkat anugerah yang limpah dari Bapa di surga. Kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus turun ke atas Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh roh-Mu dikuatkan, jiwa-Mu disegarkan, tubuh-Mu disehatkan. Rumah tangga-Mu diberkati, pekerjaan-Mu dilipat gandakan, studi-Mu diberkati, dia mampu Engkau melangkah. Engkaulah penakluk dunia ini untuk memberitakan kabar baik di tengah dunia yang gelap ini. Dengan kuasa Injil Kristus, dengan hidup Kristus yang telah menjadi hidupmu. Saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudaraku dikasih Tuhan, manusia Allah yang perkasa tetap hidup oleh iman, dalam iman yang dikaruniakan kepada kita dalam Kristus. Yang tidak lain dan tidak bukan. Itu adalah firman hidup Kristus yang menjadi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Amin.